Untuk ESWL sendiri merupakan suatu prosedur ya, dia untuk melakukan pemecahan batu. Nyerinya itu nggak terlalu hebat ya, apalagi dengan alat yang ada di sentra saat ini. Nanti pasiennya cuma tiduran, ditembak, katanya sih kalau kata orang-orang seperti dijepret karet atau ditekan-tekan oleh jari, Oh, oke. rasa di pinggangnya. Halo Sobat Sentra, bertemu kembali bersama saya Dian Sumarni tentunya di program Sentra Stage. Dan seperti biasanya saya tidak sendiri, tapi saya dengan salah satu dokter spesialis di Sentra Medica Hospital Gempol tentunya. Ada Dokter Rangga Adhasi, spesialis urologi. Halo dokter. Oh, Ya, apa kabar nih dokter? baik, baik. Baik. Oke dokter, selamat datang di Sentra Stage ya. Di sini kita bakalan ngobrolin berbagai hal dok tentang kesehatan tentunya. Dan karena dokter adalah spesialis urologi ya di Sentra Medica Hospital Gempol, kita akan membahas seputaran urologi. Boleh ya dok ya? Oke, karena Sobat Sentra di rumah juga akan banyak penasaran banget nih. Karena beberapa mungkin yang sudah mengenal dunia urologi, tapi mungkin beberapa juga belum tahu nih sebenarnya kalau kita datang ke spesialis urologi, itu sebenarnya penyakit apa sih, Dok? Oke. Ya, untuk diri sendiri ya, urologi itu kan merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang saluran kemih laki-laki dan perempuan. Jadi mulai dari ginjal, kantong kencing, sampai salurannya ke bawah. Dan reproduksi pria. Jadi kan kalau reproduksi wanita ada bagian dokter kandungan ya. Nah, untuk prianya sendiri kemana sih ya? Itu ke urologi. Oke. Oh, menarik ya, Dok, ternyata ya. Jadi kalau misalkan reproduksi wanita itu di obgyn dan pria itu di urologi. Ya. Dan itu kita mungkin beberapa Sobat Sentra juga baru mengetahui tentang hal tersebut. Nah, kita lanjut lagi nih. Yang tersering nih, Dok, yang datang pasien itu biasanya dengan diagnosa penyakit apa sih, Dok, untuk datang ke urologi sendiri? Oke, biasanya sih gimana umur ya? Kalau pasien-pasien muda paling sering itu batu biasanya. Datangnya nyeri pinggang atau sakit kencing. Bukan bawa batu bersinar, bukan kan? Atau disenter-senterin, bukan ya? Dia bikin permata di dalam tubuhnya. Iya, iya, iya. Oh, batu di dalam Saluran kemih. saluran kemih. Oke, itu bahaya, Dok. Itu bahaya. Oke, apa yang akan dirasakan pasien biasanya kalau misalkan terdapat batu di dalam saluran kemihnya? Ya, kalau masih di atas ya seperti ginjal sama saluran itu dia rata-rata sakitnya itu nyeri pinggang rasanya. Oh, Nyeri- oke. Dia nyeri pinggangnya nggak bisa diapa-apakan. Jadi mau istirahat tetap sakit, mau miring, mau nungging tetap rasanya sakit. Nah, itu biasa dari batu. Nah, batu itu terbentuknya dari apa sih, Dok? Kenapa tiba-tiba ada batu gitu di situ? Apakah dari mana gitu kan? Atau dari hati turun ke bawah atau gimana? Oke, ya. Baik ya. Ah, Oke, setiap orang itu kan biasanya selalu ada metabolisme. Dia ada pabriknya buat bikin energi. Nah, Oke. pasti selalu ada sampah dong. betul. Nah, sampah-sampah dalam tubuh ini dia dikeluarkannya melalui kencing, Mhm. lewat ginjal. Nah, apabila sampah-sampah itu terlalu banyak Mhm. dan tidak bisa dibilas oleh air kencing, yang biasa dia mengendap dan membentuk batu. Biasa sampah-sampah banyak itu biar orang banyak kolesterol, Mhm. tinggi gula, Mhm. asam urat di darah tinggi. Nah, itu akan dibuang lewat saluran kencing ke ginjal dan mengendap di situ menjadi batu. Nah, terus Dok, kalau misalkan ada batu di dalam saluran kemih kita, itu kan di dalam tubuh kita lah ya. Nah, ada gejala-gejala lainnya nggak sih? Oh ya. Mhm. Jadi ya selain sakit pinggang, biasanya kita nggak ada nih. Biasanya orang nggak datang ke kita karena oh sakit tapi kencingnya masih banyak. Dikiranya kan kalau ada batu kesumbat kencingnya akan menjadi sedikit. Oke. Padahal kan ginjal kita punya 2. Jadi satu kesumbat tuh sebenarnya kencing masih bisa keluar. Oke. Jadi jangan berpikir oh kalau ada batu kesumbat kita kencingnya sedikit. Jadi saya nggak ada batu nih karena kencingnya masih banyak. Nggak seperti itu juga. Mhm. Karena ginjal ada 2. Nah, lalu apabila batunya sudah turun ke kantong kencing atau ke uretra itu yang bagian bawah kantong kencing ke arah penis ya kalau laki-laki, dia bisa menyebabkan tidak bisa kencing atau kencingnya menjadi susah, mengedan atau keluarnya semakin sedikit. Oke, Dok, boleh tahu nggak sih ada gejala lain nggak kalau misalkan ternyata ada batu di tubuh kita?
Oke. Mhm. Ya, tadi kan kalau batu di ginjal dan saluran atas, biasanya dia menyebabkan nyeri pinggang. Mhm. Nah, apabila batunya sudah turun ke kantong kencing atau ke uretra masuknya, uretra itu saluran dari kantong kencing ke depan, kayak di dalam penis. Itu akan menyebabkan kita susah kencing atau bahkan tidak bisa kencing karena kesumbat. Nah, tidak bisa susah kencingnya itu kadang pasiennya hanya merasa kencingnya agak ada sisa atau harus mengedan untuk keluar. Nanti dia goyang-goyang berubah posisi bisa lagi kencing nih, tapi nanti kesumbat lagi, mampet lagi. Nah, itu biasanya batunya di bawah kantong Nah, kencing. bener nggak sih kalau misalkan ada batu dalam saluran itu biasanya terjadi pada pria? Oh, nggak selalu. Oh, nggak selalu? Ya, Oke, berarti perempuan pun bisa terjadi juga ya? ya perempuan laki-laki bisa. Hanya Mhm. memang kemungkinan terjadinya itu laki-laki dengan perempuan itu 3:1 kalau di data. Oke. Banyak pria. Yang paling banyak Hmm. pria. Nah, dokter tadi sempat tersebut kencingnya sedikit-sedikit gitu kan, atau kencing sakit gitu ya. Itu kan Sobat Sentra mungkin di rumah mengenal dengan istilahnya adalah anyang-anyangan gitu kan. Nah, itu sebenarnya proses atau anyang-anyangan itu tuh gimana sih dok gitu? Terus apakah bener bisa disembuhkannya tuh misalkan dengan mengikat bagian tertentu gitu kan agar tidak anyang-anyangan lagi gitu kan? Itu gimana dok menurut Ya. dokter? Oke, kalau anyang-anyangan itu kan kalau kita tanya ya anyang-anyangan itu apa? Biasanya kencing yang sedikit-sedikit dan sering. Mungkin biasanya kadang disertai dengan nyeri. Nah, itu Mhm. biasanya terjadi karena ada peradangan di kantong kencing. Jadi Oke. kantong kencingnya dia radang, jadi mudah terangsang untuk pengen kencing. Oke. Jadi dia bengkak, terus kita kalau mau kencing itu air kencing biasanya 150-200 cc baru terasa nih pengen kencing. Nah, ini Mhm. kalau sedang radang 50 cc pun kadang dia udah Mhm. menggelitik lah istilahnya, udah terasa pengen kencing, jadi keluarnya sedikit-sedikit, tapi keisi 50 lagi, pengen lagi, jadi akan sering. Oke, berarti itu karena infeksi ya. Ya, Berarti kalau peradangan gitu kan belum tentu itu mengarahnya punya batu di dalam saluran kemih. ya belum tentu. Belum tentu. Mm-mm. Oke, berarti itu nanti yang dikenal sebagai infeksi saluran kemih. Ya, betul. Oke, nah itu sering terjadi nih dok dan mungkin Sobat Sentra di rumah juga kadang-kadang lagi aktivitas di kantor atau misalkan aktivitas di luaran lupa untuk minumnya sedikit, terus kemudian susah mencari toilet dokter, sehingga menahan tuh untuk kencing tuh susah gitu kan. Nah tiba-tiba kesananya terjadilah gitu kan entah pipisnya sakit gitu kan atau infeksi itu tersendiri ya dok ya. Nah itu seperti apa sih dok proses sehingga kayak infeksi saluran kencing atau kemih ya itu bisa terjadinya kenapa tuh dok? Oke. Mm. Kalau dalam kasus bukan batu ya, kalau dengan batu biasanya memang infeksinya karena ada kuman-kuman di dalam batunya. Oke. Ya terbentuk. Tapi kalau untuk yang pasien tidak ada batu, Mhm. karena kencing itu steril dia ya, nggak ada kuman, biasanya dia masuknya dari bawah justru dari saluran. Oke. Jadi Kurang bersih kali ya? bersih, satu kurang bersih, Oke. dua fungsi air kencing itu kan dia membilas saluran. Oke. Jadi ada kuman mau naik, Mhm. terbilas tuh sama air kencing. Mhm. Flush lah istilahnya kalau di ISS itu ya. Mhm. Apabila kencingnya jarang, kurang minum, atau ditahan-tahan, ya mungkin bakterinya bisa punya waktu untuk naik dia ke kantong kencing untuk menyebabkan infeksi seperti itu. Oke. Jadi memang seringnya juga di wanita karena ya saluran wanita lebih pendek dia ukurannya, jadi kumannya lebih gampang masuknya. Gitu. Oke. Nah, dokter, kalau tadi pipis yang susah gitu kan, ada satu lagi dok, susah untuk menahan kencingnya. Maksudnya kayak dia nggak sadar kayak tiba-tiba ngompol gitu-gitu tuh. Itu bermasalah juga nggak sih sebenarnya dengan saluran kencingnya atau kemihnya itu? Ya bisa bermasalah. Ah, Satu mungkin kebocorannya karena kan peradangan oke. otot. Dia harusnya kalau ototnya nutup, Aha, dia tertutup sempurna. Tapi kalau ada peradangan dia bengkak, kadang suka ada celah tuh aha. untuk air kencing bisa lolos, itu bisa mompol. Atau kedua ya ototnya yang kurang kuat. Oke. Biasa pada wanita atau laki-laki yang sudah berumur, biasanya di atas 50 tahun tuh. Kan kadang suka ada ibu-ibu ketawa terus atau Pipis gitu ya. kencing ya atau batuk kencing itu karena ototnya kurang kuat. Oke. Otot untuk menahan tekanan dari kantong kencing.
itu, melemah seiring usia atau memang, bisa aja gitu terjadi misalkan remaja karena faktor-faktor tertentu gitu, terjadi pelemahan otot, seperti itu kayak gitu? Oh, kalau untuk usia, yang paling Mhm, utama usia. Tapi kalau mhm, untuk orang muda jarang ya terjadi kalau mhm, spontan. Biasanya mhm, terjadinya kalau ada masalah di saraf, seperti mhm, benturan pada tulang belakang, oke. atau ada Kalau masalah-masalah misalnya saraf kayak lain. tertawa sampai keluar kencing gitu itu gimana, Dok? Emang tidak bisa menahan atau gimana? Oh enggak, itu bukan bukan termasuk masalah saluran Iya, ini ya? jarang kecuali terlalu penuh ya dia udah nahan kencing 4 jam ketawa ya. Keluar ya kan? Ah, Oke, oke. Kan ada sekarang metode baru tuh ESWL ya dokter ya. Boleh nggak sih dijelasin sedikit tentang ESWL itu seperti apa dan bener nggak dengan tindakan ini ya ESWL ini kita minim banget untuk merasakan sakit gitu kan? Ya, oke. bagaimana dok? Ya, untuk ESWL sendiri merupakan suatu prosedur ya, dia untuk melakukan pemecahan batu di dalam tubuh dengan gelombang kejut. Mhm. Jadi gelombangnya ini menembus ke badan dan difokuskan ke arah batu. Eh, Memang nyerinya itu nggak terlalu hebat ya, apalagi dengan alat yang ada di sentra saat ini. Dia jenisnya itu piezoelektrik. Dia yang paling sedikit terasa nyerinya, tapi kekuatannya paling bagus. Oke. Ya. Nah, dan ada jenis-jenis ESW lain seperti elektromagnetik itu biasanya agak nyeri memang terasa oleh Mhm. pasien. Jadi nggak semua ESWL bebas nyerinya minimal juga. Ada kadang beberapa Tapi itu tidak ada sayatan apapun ya dok ya tidak ada. dalam tindakannya? Tidak Oh, ada. oke. Jadi nanti pasiennya cuma tiduran, ditembak katanya sih kalau kata orang-orang seperti dijepret karet atau ditekan-tekan oleh jari Oh, gitu. oke. Rasa di pinggangnya. Mhm, nanti keluarnya dalam urin atau gimana? Ya, nanti pecah bubuk diharapkan keluar lewat kencing. Oke, nah sejauh ini sih, ESWL ini lumayan cukup signifikan ya, Dok, ya, untuk, mengobati batu ginjal ini ya, Dok, ya? Ya, Oke, nah tapi, sebelumnya metode lama itu memang harus operasi ya? terutama operasi. Operasi, tapi yang ini cukup modern dan juga, cukup simpel dan, tidak memakan banyak waktu mungkin ya, Dok, ya? Betul, dan Itu pasien tidak prosesnya berapa dirawat. lama, Dok? Prosesnya sekitar 3/4 sampai 1 jam untuk Sebentar sekali tindakan. ya? Dan biasanya kita Oke. observasi sekitar setengah jam untuk melihat apakah ada masalah atau Mhm, tidak setelah mhm, mhm. prosedur. Itu selama prosedur itu adakah pantangan atau kayak gimana gitu? Oh, nggak ada. Oh nggak ada? Hmm. Oh wow, oke. Jadi Sobat Sentra kalau misalkan Sobat Sentra punya permasalahan seputar batu ginjal, itu boleh banget untuk tindakan ESWL ya dokter ya. Apalagi kalau misalkan di Sentra Medika Sual Gempol silakan hubungi langsung dokter Rangga ya pastinya. Karena biar didiagnosis langsung ya dan juga harus apakah memang bisa di ESWL gitu kan atau seperti apa ya. Oke dokter lanjut lagi. Itu tadi tentang infeksi saluran kemih, tentang batu ginjal, terus tentang pokoknya seputaran kesulitan pipis lah ya, kesulitan pipis. Orang sobat sentra mungkin taunya seperti itu ya. Sekarang ada lagi yang tahu kalau misalkan seputaran urologi itu tentang kesehatan pria, Dok. Ya, Ya kan? Apa tuh yang dibahas seputaran kesehatan prianya? ya paling sering sih karena nggak punya anak bisa ya Infertilitas. infertilitas. Oke. Jadi perempuannya udah dicek normal, nggak ada Mm-mm. masalah. Kok nggak bisa punya anak? Ya mungkin bisa Mm-mm. juga laki-lakinya gitu yang Oh bermasalah. gitu. Oh itu adalah urologi ya dok ya? Psikologi juga. Oke. Terus apa lagi dok? Lalu susah berdiri, disfungsi ereksi, Mm-mm, mm-mm, atau premature ejaculation, dia mm-mm, cepat nih keluarnya. mm-mm, Di definisi kita di bawah 1 menit setelah mm-mm, penetrasi dia udah ejakulasi. mm-mm, mm-mm. Ya itu bermasalah juga. Itu bermasalah bener. Terus apa lagi dok? Kalau yang prostat itu? Prostat ya itu masalahnya saluran kemih ya, bukan Oh bukan di sini ya? uh, Oh oke. Kalau prostat itu bedanya apa tuh dok sama? prostat itu dia sama ada kelenjar di Mhm, dalam tubuh yang membesar mhm. seiring bertambahnya usia dan menyumbat kencing. Jadi Oke. keluhan pasiennya nggak bisa kencing biasanya kalau prostat. Oke. Dan itu biasanya terjadi di usia lanjut. Di usia di atas 50 tahun rata-rata. Oh, tidak mungkin gitu untuk di usia di bawah 50 tahun ya? Bisa, Oh bisa. Oh, oke. tapi ada jenis-jenisnya kan ya. Biasanya di bawah 50 tahun itu jenisnya yang ganas pembesarannya. Oke, oke. Pembesaran prostatnya kalau di atas 50 tahun rata-rata jinak.
Oke, oke. Dok, oke, tertarik banget ya tentang infertilitas tadi gitu kan. Biasanya apa yang dilakukan pasien ketika dok saya konsul tidak bisa punya anak apa segala macam itu biasanya apa tindakan yang akan dilakukan? Oh, kalau infertilitas biasanya kita cari dulu nih penyebab-penyebabnya. Mm, Nah, ada nggak masalah pertama wanitanya dulu nih, ada masalah mm, nggak? Kalau dia sudah dinyatakan aman, baru kita kan cek laki-lakinya. Nah, pertama yang dilakukan adalah ya cek analisis spermanya dulu. Apakah spermanya cukup bagus nggak nih? Oke. Yang geraknya banyak atau biasanya kadang spermanya dia muter-muter aja tuh nggak lurus gerakannya. Seperti itu. Kalau spermanya ada masalah, nanti kita cari penyebabnya. Kadang bisa varikokel bisa, atau nutrisi kurang bisa, atau kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok. Oke, ngaruh ya itu ya. Ngaruh. Oke, oke. Setelah Nah dok, satu lagi, kalau penggunaan obat kuat menurut dokter kayak gimana sih? Kan tadi dokter bilang disfungsi ereksi gitu kan, ejakulasi dini, itu kan banyak banget tuh kayak pakailah ini ya kan. Di luaran sana mungkin Sobat Sentra juga tahu banyak banget iklannya. Menurut dokter itu seperti apa? Oh ya, sebenarnya tergantung dulu ya obat kuatnya. Kalau misalkan kita minumnya benar obat yang sudah diteliti gitu ya, ya paling masalahnya adalah overdosis, mungkin dosisnya kelebihan, Oke. ya bisa berbahaya ke tubuh, apalagi ada yang namanya priapismus, dia ereksi tapi nggak bisa turun-turun nih. Oh iya. Nah, itu salah satu gawat darurat di urologi juga, bahaya dia, karena bisa menyebabkan kekurangan oksigen dan penisnya bisa mati. Oh wow, Gitu. itu karena mungkin ada juga tapi obat yang hasilnya begitu ya dok ya, maksudnya kayak dia udah berdiri nggak turun-turun gitu. Oh, oke, siap-siap. Lalu mungkin yang jenis kedua itu jamu ya. Kalau jamu kan kita nggak tahu ya, herbal-herbal gitu penelitian yang nggak ada, efek sampingnya kita nggak tahu apa. Yang orang minum ya mungkin banyak terjadi masalah. Nah dok kayak gitu tuh bisa dilatih dengan misalkan kayak ada olahraga tertentu atau kayak gimana sih dok untuk terapinya gitu? Misalkan suami saya datang gitu kan, ini dok dengan keluhannya apa cepet ejakulasi dan segala macam, apakah itu terapinya cukup dengan obat atau mungkin ada latihan-latihan tertentu atau apa segala macam? Oh, tergantung penyebab ya. Kalau misalkan bisa aja ada latihan-latihannya seperti apa menahan apa dia dirangsang untuk berdiri, terus begitu udah mau ejakulasi ditahan, bisa itu ada latihannya juga. Tapi yang utama ya pasti obat-obatan. Kalau Obat-obatan ya pasti. Nah dok, tapi apakah ngaruh nggak sih misalkan seorang pasien dia mengkonsumsi sebelumnya obat-obatan tertentu, kok mungkin dia punya diagnosis penyakit lainnya gitu kan ya, akhirnya berpengaruh pada disfungsi seksualnya dia gitu. Itu bisa nggak ya seperti itu? oh bisa sih. Oh, oke. Nah kalau kayak gitu gimana dong? Karena kan satu sisi dia harus tetap minum obatnya untuk mengobati penyakit yang lain gitu kan. Tapi di satu sisi lain menyebabkan disfungsi seksual gitu kan. Oh ya, kalau misalkan ada obat-obatan yang tidak berseberangan, kita bisa coba usahakan berbarengan. Tapi kalau ternyata dia berseberangan, seperti misalkan ada obat untuk prostat nih, dia obat prostat itu dia memang menyebabkan berdirinya kurang nih, rangsangan berdirinya kurang. Di lain pihak kalau dia nggak minum ya nggak bisa kencing. Betul. Ya gimana gitu ya, pasti harus pilih salah satu. Oke. Tapi ya kalau misalkan karena prostat, ya kita bisa lakukan mungkin operasi gitu ya, kita prostatnya buang ya kencing lancar ya tidak usah minum obat prostat lagi kalau Tapi biasanya kan ya dok ya, mungkin Sobat Sentra di rumah juga agak malu ya dok ya kalau misalkan masalah yang kayak gitu untuk datang ke dokter spesialis urologi gitu. Padahal itu hal yang lumrah ya dokter ya. Jadi jangan malu Sobat Sentra, karena daripada Sobat Sentra datang ke dukun gitu kan misalnya, atau ke klinik-klinik yang bukan medis gitu kan, yang akhirnya diberikan obat-obatan yang berupa jamu atau racikan-racikan yang kita nggak tahu ya dok ya itu khasiatnya apa, seperti apa gitu kan. Oke dok, terus apalagi nih dok kira-kira kalau misalkan pasien datang ke urologi itu penyakitnya seputaran apa lagi? ya batu, prostat, ya kadang yang masalah-masalah buah zakar ya. Oke, kenapa tuh dok? Atau turun berok itu dok? Oh turun bro bukan. Oh bukan ya? Tapi ada namanya hidrokel, dia mirip nih. Oh,
Oke. Kalau turun bro itu dia masuknya usus Aha. dalam kantong kantong kemaluan. Aha. Kalau hidrokel itu dia masuknya air. Oke. Heeh. Lalu ada masalah juga di anak-anak biasanya Mhm. hipospadi. Hipospadi itu lubang kencingnya nggak di ujung. Oh iya, yang agak ini ke atas gitu ya, Di bawah. kan harusnya di ujung, dia agak bawah nih lubangnya. Heeh. Lalu buah zakar tidak turun juga kadang ini yang suka kelewat sama orang-orang tua nih. Oh. Punya anak laki-laki nggak pernah dicek karena ya malu ya mungkin. Aduh masa Iya. kayak anak laki-laki padahal kan anak sendiri ya. Betul. Jadi kadang lubang kencingnya nggak di ujung, terus buah zakarnya dia nggak, dua kanan kirinya nggak ada di kantong, atau sebelah aja nih yang turun, sebelah lagi nggak ada, tapi kadang tidak disadari nih sama orang tua. Oh, oke. Jadi seputaran itu ya dokter ya, itu yang untuk anak-anak tentunya. Kalau di remaja apakah sama gitu yang untuk masalah sekitaran urologi ini? Kalau remaja ya itu biasanya batu, atau paling seringnya dia puntiran testis. Apa itu puntiran testis? Jadi testis itu dia buah zakar itu kan ada penggantungnya. Nah penggantungnya ini kalau perkembangan tidak sempurna dia longgar nih, nggak terfiksir, nggak diem, jadinya dia bisa berputar. Sedangkan gantungan itu dia kan pembuluh darah, jadi ketika dia berputar pembuluh darahnya berhenti nih. Oke. Bila didiamkan ya bisa hitam, bisa mati jaringan testisnya. Oke, Dan ini itu kan bahaya ya dok ya. Nah ini kalau nyawa sih nggak terlalu mengancam nyawa, tapi ya mengancam masa depan. Karena kan itu buat memproduksi sperma ya, Betul. buah zakar. Nah ini kadang yang nggak disadari gitu, sakit-sakit buah zakar. Paling sering tuh habis olahraga, rasanya bangun tidur. Anaknya itu biasa kan karena remaja, malu nih ngomong ke orang tua nih, kemaluan gitu ya. Orang tuanya nggak ngaku, tapi mendep sakit, begitu datang udah terlambat. Oke. Gitu. Padahal itu golden periodnya 6 jam, jadi kalau dalam 6 jam dia diperbaiki, kemungkinan sembuhnya tinggi. Sedangkan dari atas 6 jam ya kemungkinan harus diangkat karena sudah mati. Oke. Nah dokter, kalau tadi kan balik lagi nih ngebahas, kalau tadi kan kalau ejakulasi kan cepet keluarnya gitu kan. Nah ada nih yang misalkan dia sampai 2 jam gitu kan, bisa kuat kayak gitu kan. Mungkin dengan booster juga gitu kan. Bahaya nggak sih dok sebenarnya kayak gitu? Bahaya sih enggak ya, tapi itu sama merupakan kelainan. Oke, karena kan maksudnya mungkin kalau yang cepet juga kan gimana, tapi ada juga nih gitu kan dia lama banget gitu kan, terus tapi dia nggak bisa turun gitu kan ya. Itu juga kelainan dan itu bisa diobati. Itu bisa diobati juga. Oke, Sobat Sentra. Pokoknya kalau misalkan Sobat Sentra mempunyai keluhan seputaran urologi yang tadi udah dijelaskan dari mulai batu ginjal, terus infeksi saluran kemih, terus juga tadi gangguan pada disfungsi seksual, ereksi dan lain-lain, sepertinya banyak banget sebenarnya ya dokter ya. Jangan malu karena rahasia apa terjamin ya dok ya, nggak mungkin bilang-bilang gitu kan. Misalkan ada teman saya gitu kan namanya Mas Ilham gitu, misalkan dok ini dengan istri saya bagaimana gitu kan, nggak akan bilang-bilang ya dok ya. Rahasia terjamin gitu kan, daripada Sobat Sentra datang ke dukun-dukun yang aneh-aneh gitu kan, malah lebih aneh lagi. Dan jangan lupa juga kita di Sentra Medical Hospital Gempol punya satu teknologi ESWL. Jadi Sobat Sentra bisa banget melakukan tindakan untuk memecah batu ginjal ya dokter ya. Dokter praktek setiap hari apa aja dokter? Saya Senin sampai Jumat. Jam? Untuk Senin, Rabu, Jumat jam 12 sampai jam 3 sore. Dan Selasa, Kamis itu jam 3 sampai jam 5 sore. Oke, itu dia Sobat Sentra. Silahkan langsung saja daftarkan dan konsultasi sepuas-puasnya Sobat Sentra ke Dokter Rangga, spesialis urologi. Kalau gitu terima kasih banyak Sobat Sentra. Terima kasih banyak juga Dokter Rangga. Sehat selalu ya. Tetap bugar dan charming tentunya. Ini kayak charming banget gitu kan hari ini ya. Oke, terima kasih Sobat Sentra. Sampai ketemu dan jumpa lagi di Sentra Stage selanjutnya. Bye!